Hai, selamat berjumpa di channel Movie Hero. Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul The Admiral Rolling Currents. Film ini mengisahkan tentang sejarah invasi Jepang yang kedua kalinya ke Korea pada tahun 1597, di mana pasukan Korea di bawah pimpinan Laksamana Yushun-shin dengan hanya 12 kapal perang harus menghadapi serangan brutal dari agresor Jepang yang berjumlah ratusan kapal. Pemeran utamanya adalah Choi Min-sik sebagai Laksamana Yushun-shin dan Seong Ryong-ryu sebagai Jenderal Kuroshima Michifusa. Bagaimanakah alur cerita lengkapnya? Langsung saja kita simak videonya. Film ini dibuka dengan adegan penahanan dan penyiksaan terhadap Laksamana Yushun-shin, yang oleh lawan politiknya ia dituduh sebagai pengkhianat Korea. Di saat Yushun-shin dipenjara dan dilucuti segala jabatannya, pasukan Jepang semakin merajalela dan berhasil mencaplok kota-kota penting di bagian selatan semenanjung Korea. Sementara armada angkatan laut dinasti Joseon di Chilcheolyang telah diluluhlantahkan oleh Jepang, dan hanya tersisa sedikit pasukan yang berhasil melarikan diri bersama 12 kapal yang tersisa. Di saat situasi semakin genting dan pasukan Jepang semakin mendekat untuk menaklukkan ibu kota, Raja Seonjo mengambil keputusan untuk memulihkan kedudukan Yushun-shin untuk melawan Jepang. Sebenarnya Yushun-shin diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan darat di bawah pimpinan Jenderal Guan Yul. Mengingat kondisi armada angkatan laut yang tidak memungkinkan untuk menghadapi ratusan kapal perang Jepang, komandan yang lolos dari pertempuran Chilcheolyang mendesak Yushun-shin agar segera bergabung dengan pasukan darat. Ia mengatakan bahwa 10.000 pasukannya tewas dalam pertempuran sebelumnya, dan ia menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman dan keberingasan pasukan Jepang. Sehingga dengan 12 kapal dan sedikit pasukan tidak mungkin cukup untuk menghadapi mereka. Sementara itu di pantai Korea yang sudah dikuasai Jepang, Komandan Todo Takadora sedang berbincang tentang tujuannya untuk menangkap Raja Seonjo. Dia tak ingin Raja Seonjo lolos lagi dari tangan mereka seperti pada invasi sebelumnya. Saat ini sudah ada 2 pasukan Jepang yang bersiaga, yakni pasukan Todo Takadora dan pasukan Wakizaka Yasuharu. Mereka sedang menantikan pasukan tambahan yang dikirim dari Jepang oleh Jenderal Hideyoshi untuk bergabung dengan mereka dan melakukan serbuan serentak terhadap pasukan Korea. Di tempat lain, saat pasukan Wakizaka sedang mengeksekusi tawanan Korea yang ditaklukkannya, mereka berpapasan dengan pasukan tambahan yang baru mendarat di Korea. Pasukan ini dipimpin oleh Jenderal Kuroshima Michifusa. Dengan sombong, Kuroshima dan pasukannya yang sebagian besar adalah bajak laut melewati pasukan Wakizaka. Sementara itu di pihak Korea, Laksamana Yushun-shin yang sedang mempersiapkan kapal kura-kura andalannya mendapatkan laporan bahwa pasukan Jepang sedang bersiap menyerbu ibu kota. Yushun-shin pun mengirim utusan untuk meminta bantuan pada Jenderal Guan Yul, namun permintaannya ditolak. Karena sesuai perintah Raja Seonjo, Yushun-shin lah yang seharusnya bergabung dengan Jenderal Guan Yul. Di markas para pimpinan Jepang, mereka sedang bertemu dan berbicara tentang strategi menguasai ibu kota dan menghancurkan pasukan Yushun-shin. Terjadi persaingan dan saling sindir di antara mereka hingga hampir terjadi pertarungan. Namun akhirnya ketegangan berhasil diredakan. Di malam berikutnya, Kuroshima menceritakan tentang saudaranya yang terbunuh dalam invasi Jepang ke Korea beberapa tahun sebelumnya. Dia bahkan membawa abu saudaranya bersamanya. Dia mengatakan bahwa pemimpin Jepang yakni Jenderal Hideyoshi sudah tua dan sakit-sakitan.
Jika Korea berhasil dikuasai, maka kelak Korea akan menjadi miliknya. Karena itulah ia sangat berambisi menghabisi Yi Sun-shin dan membalaskan dendam saudaranya. Kembali ke markas Yi Sun-shin, seorang desertir Korea yang melarikan diri dari pertempuran tertangkap dan dihadapkan pada Yi Sun-shin. Di hadapan para serdadu lainnya, ia menangis dan mengatakan bahwa semua rekannya di Cheolcheolyang telah tewas. Ia menyuarakan nada keputusasaan di hadapan mereka. Setelah ia selesai berbicara, Yi Sun-shin langsung mencabut pedangnya dan dengan secepat kilat memenggalnya. Seluruh pasukan pun terkejut karena mereka tidak menyangka akan hal ini. Yi Sun-shin menegaskan bahwa disiplin harus ditegakkan dalam situasi apapun. Di malam lainnya, Yi Sun-shin yang sedang sakit bermimpi didatangi arwah para tentara Korea yang telah tewas. Mereka meminta agar Yi Sun-shin membalaskan dendam untuk mereka. Saat Yi Sun-shin berjalan keluar kamar, beberapa pria berpakaian ninja mencoba membunuhnya. Namun putra Yi Sun-shin segera datang dan berhasil melumpuhkan para penyerang. Sementara itu, kapal perang kura-kura yang baru selesai dibangun telah dibakar oleh para desertir. Seorang desertir yang mencoba kabur dengan perahu berhasil ditembak mati dengan panah. Sedangkan Yi Sun-shin sangat terpukul dengan terbakarnya kapal kura-kura yang akan digunakannya untuk menghadapi armada Jepang. Kabar tentang terbakarnya kapal kura-kura telah sampai di telinga pimpinan Jepang. Mereka pun menggegas persiapan untuk menyerang pasukan Yi Sun-shin. Saat Yi Sun-shin sedang mengamati pergerakan arus air laut, ia menerima laporan intelijen bahwa pasukan Jepang dengan 330 kapal di bawah pimpinan Jenderal Kuroshima sedang bersiap menyerang. Dan Kuroshima di-backup oleh pasukan Wakizaka yang pernah dikalahkan oleh Yi Sun-shin pada pertempuran sebelumnya. Setelah membaca laporan itu, Yi Sun-shin langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Di tengah pasukan Yi Sun-shin masih beredar kekhawatiran dan keputusasaan akan peluang menghadapi pasukan Jepang, sehingga seorang komandan memberanikan diri menghadap Yi Sun-shin dan memohonnya agar membatalkan rencana menghadang musuh, karena ia beranggapan bahwa mereka semua akan mati sia-sia. Yi Sun-shin terdiam sejenak, kemudian dia berdiri dan memerintahkan agar semua pasukannya berkumpul. Lalu dia pun memerintahkan agar barak-barak militer mereka disiram minyak dan dibakar. Yi Sun-shin mengatakan bahwa kematian tidak dapat dihindarkan. Jika mereka tidak melawan di laut, mereka juga akan terbunuh di darat. Dan menghindari pertempuran bukanlah jalan untuk selamat. Lebih lanjut, Yi Sun-shin mengutip sebuah kalimat yang berbunyi, "Jika kau sangat ingin hidup, maka kau pasti mati. Namun jika kau siap bertarung sampai mati, maka kau akan hidup." Di atas kapal, Yi Sun-shin sedang memeriksa pasukannya. Satuan-satuan yang setia kepadanya telah bergabung meskipun jumlahnya hanya sedikit, termaksud Junsa, seorang tentara Jepang yang membelot ke Korea.
dan para biksu yang bertekad membantunya bertempur sampai titik darah terakhir. Kapal-kapal Korea telah dikerahkan untuk menghadang ratusan kapal perang Jepang. Baru saja kapal Yusunshin melaju, 12 kapal yang di belakangnya yang dipimpin oleh Kapten An menarik diri dari formasi perang dan meninggalkan kapal Yusunshin sendirian. Namun hal itu tidak merubah tekad Yusunshin. Ia segera memerintahkan anak buahnya melempar jangkar dan menunggu kapal-kapal musuh mendekatinya. Jenderal Kuroshima yang semakin mendekat memerintahkan kapal-kapalnya untuk melakukan serangan gelombang pertama. Pasukan Yusunshin membalas dengan tembakan meriam dan menghancurkan sejumlah kapal Jepang. Gelombang kedua pun diluncurkan. Kali ini kapal-kapal Jepang berhasil menempel kapal Korea dan mendaratkan pasukannya. Dan terjadilah pertarungan jarak dekat yang sangat brutal. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Saat kapal Yusunshin terkepung sepenuhnya, pasukannya memindahkan meriam ke satu sisi kapal dan menembakkannya, sehingga kapal Jepang hancur berkeping-keping dan kapal Korea berhasil lolos dari kepungan. Melihat kapal Yusunshin yang terus bertempur sendirian, Kapten An yang tadi menarik dari formasi bergabung kembali dengan Yusunshin. Yusunshin mengatakan bahwa Kapten An harus diadili di mahkamah militer. Namun karena sedang berperang, ia memerintahkan Kapten An untuk bertempur sampai mati. Tidak lama setelah itu, sebuah kapal yang penuh jerami melaju ke arah kapal Yusunshin. Panah api pun diluncurkan untuk membakarnya. Namun upaya ini sia-sia karena jerami itu sudah dibasahi. Sedangkan di dalam kapal berisi tawanan-tawanan Korea yang dipaksa mendayung dengan dikendalikan seorang prajurit Jepang. Sebuah tembakan artileri ke arah kapal itu berhasil melepaskan seorang tawanan dari rantainya. Tawanan ini pun memberitahu bahwa kapal ini berisi bubuk mesiu. Kemudian dia berkomunikasi dengan istrinya yang memantaunya di darat untuk memberi sinyal agar pasukan Korea dapat menghancurkan kapalnya. Sebelum mencapai Yusunshin, kapal ini pun meledak berkeping-keping dan menghancurkan hati istrinya yang menyaksikan kematian suaminya. Di tengah arus laut yang sedang bergerak dengan cepat, kapal-kapal Kuroshima merangsek maju. Kekacauan pun terjadi ketika kapal-kapal itu dipermainkan oleh arus laut yang berputar-putar seperti tornado. Di tengah kekacauan itu, dua kapal terjebak di antara kapal yang hancur, dan pasukan di atasnya pun terlibat pertempuran jarak dekat. Karena kekurangan pasukan, para pendayung pun diperintahkan untuk ikut bertempur di atas kapal. Jenderal Kuroshima yang sangat bernafsu untuk segera menghabisi Yusunshin merangsek maju dengan pedang terhunus.
Tepat pada saat itu, kapal-kapal yang sebelumnya meninggalkan Yushun-shin tiba-tiba muncul dan menembakkan meriam secara bertubi-tubi ke kapal Kuroshima. Hingga abu dan papan nama saudaranya yang dipajang di kapalnya pun hancur. Saat ini Kuroshima dalam situasi terjepit. Anak buahnya mengingatkan agar ia meminta bantuan. Namun Kuroshima menyadari bahwa Wakizaka dan Todo Takadora yang berada di garis belakang tidak akan membantunya, mengingat persaingan di antara mereka. Kuroshima yang sudah gelap mata melompat ke kapal Yushun-shin untuk menyerangnya. Setibanya di kapal, ia dihadang oleh Junsa, bekas anak buahnya sendiri yang membelot ke pihak Korea. Dan Junsa berhasil melukainya. Setelah itu, tubuh Kuroshima pun dihujani anak panah. Dalam kondisi terluka, saat ini Kuroshima berhadapan langsung dengan Yushun-shin. Dan dengan penuh kebencian dia maju menyerang, yang langsung disambut oleh Yushun-shin dengan satu tebasan pedang, yang membuat kepala Kuroshima jatuh ke lantai. Pertempuran belum berakhir, Wakizaka memerintahkan anak buahnya untuk maju. Dan Yushun-shin dengan memanfaatkan arus laut yang deras menggerakkan kapalnya dengan kecepatan tinggi ke arah kapal-kapal Jepang. Kapal-kapal Korea yang berukuran lebih besar berhasil menabrak dan menghancurkan banyak kapal Jepang. Di tengah amukan kapal itu, tiba-tiba muncul kapal kura-kura yang sangat ditakuti oleh pasukan Jepang. Hal ini sangat mengejutkan Jenderal Todo. Melihat kekalahan yang sedang dialami pihaknya, ditambah moral tempur yang sudah merosot, pimpinan Jepang ini terpaksa memerintahkan armadanya untuk mundur dan menyudahi pertempuran itu. Perang yang tidak seimbang ini pun berakhir dengan kemenangan mutlak pasukan Korea yang tidak kehilangan satu kapal pun. Sementara 31 kapal Jepang berhasil dihancurkan. Demikianlah seluruh cerita dari film Admiral Roaring Currents ini. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Tekan like bila kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan film-film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Di tengah arus laut yang sedang bergerak dengan cepat, kapal-kapal Kuroshima merangsek maju. Di tengah arus laut yang sedang bergerak dengan cepat, kapal-kapal Kuroshima merangsek maju.